Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran SN.com. Hari ini Minggu 4 Februari 2024, kita masuk episode ke-174, episodenya Ulas Berita. Dan seperti biasanya Ulas Berita, saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Ulas berita apa kita malam hari ini, Ded? Silakan. Iya Kak, malam ini kita akan mengulas berita terkait perkembangan penyidikan dugaan kasus korupsi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan pada beberapa perusahaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang tahun 2019, 2020, dan 2021 yang kini perkaranya sedang dilakukan penyidikan oleh Kejati Sumsel. Oke, update berita terbarunya apa nih, Ded? Update berita terbaru perkara ini di mana tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel melakukan penggeledahan di 2 lokasi di Jawa Barat, Kak ya. Hal tersebut dikatakan oleh Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SHMH, di mana menurutnya dalam penggeledahan di dua lokasi tersebut tim jaksa penyidik Kejati Sumsel mengamankan sejumlah data, dokumen, dan dilakukan penyitaan oleh Kejati Sumsel, Kak. Oke, Ded, kita lanjut lagi ya. Sebelum lanjut ulas berita, kita sampai ke informasi, Ded ya. Ya. Ada informasi telah terpilih Ketua PWI Sumsel yang baru ya, periode 2024-2029, yakni yang terpilih Bung Kurnaidi ya. Yang dimana terpilihnya Bung Kurnaidi ini lewat pemilihan Ketua PWI Sumsel yang berlangsung dalam Konfrenprop PWI Sumsel di Asrama Haji Palembang pada Kamis 1 Februari 2024 ya. Selamat kepada Bung Kurnaidi ya. Semoga bisa amanah ya dan sukses menjalankan tugas sebagai Ketua PWI Sumsel. Oke, kita lanjut lagi ulas berita, Ded ya. Untuk kasus perpajakan ini, Ded ya, sudah ada yang ditahan, Ded ya. Iya, Kak. Boleh Dedi mengulas sedikit? Oke, Kak. Dari keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SHMH bahwa dalam perkara dugaan kasus korupsi pajak yang kini dilakukan penyidikan oleh Kejati Sumsel, sejauh ini sudah ada 6 tersangka yang telah ditetapkan dan ditahan oleh Kejati Sumsel, Kak ya. Penetapan dan penahanan ke-6 tersangka ini dilakukan Kejati Sumsel secara 2 tahap ya. Yang pertama, untuk tahap pertama Kejati Sumsel menetapkan 3 tersangka dan dilakukan penahanan. Kemudian belum lama ini 3 tersangka baru kembali ditetapkan Kejati Sumsel dan dilakukan penahanan oleh Kejati Sumsel, Kak. Oke, Ded ya, untuk berita dugaan korupsi perpajakan ini benar, Ded ya. Benar. Ini menarik minat pembaca Suara Nusantara dan koran SN.com, Ded ya. Di mana berita yang kita terbitkan di koran SN.com itu mendapat sambutan luar biasa ya dan selalu viral ya. Dan bagi penonton Lensa SN yang mau update berita ini, silakan klik koran SN.com. Dan untuk koran Suara Nusantara edisi besok ada berita, Ded ya? Ya. Ada beritanya, Ded ya? Ada, Kak. Oke, untuk penonton Lensa SN yang penasaran dengan update terbaru berita dugaan korupsi perpajakan ini, bisa baca di koran Suara Nusantara edisi cetak ya besok ya. Dan malam ini mungkin sudah terbit juga di koran SN.com. Oke, Dedi, sebelum kita ulas berita selanjutnya ya, mungkin Dedi bisa untuk bercerita kilas balik tentang dugaan korupsi perpajakan ini ya. Silakan, Dedi. Iya, Kak. Kita kilas balik terkait perkara ini, di mana sebelumnya Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SHMH menyampaikan bahwa perkara dugaan kasus korupsi pajak tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan dari sebelumnya proses penyelidikan. Dikatakan Kasipenkum Kejati Sumsel dengan naiknya ke tahap penyidikan tersebut, maka tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel melakukan pemeriksaan kepada para saksi dan melakukan serangkaian kegiatan penyidikan, Kak ya. Dari rangkaian penyidikan dan pemeriksaan saksi tersebut, Kejati Sumsel menetapkan 3 tersangka, di mana saat itu ketiga tersangka diperiksa hingga malam hari dan dilakukan penahanan ya. Kemudian Kasipenkum Kejati Sumsel Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SHMH mengatakan bahwa usai penetapan ketiga tersangka tersebut, Kejati Sumsel masih melakukan pendalaman penyidikan dan hasilnya belum lama ini 3 tersangka kembali ditetapkan Kejati Sumsel dan dilakukan penahanan. Masih dari keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SHMH, dengan ditetapkannya ke-6 tersangka dalam perkara tersebut, tim jaksa tindak pidana khusus Kejati Sumsel sejauh ini masih melakukan kegiatan penyidikan dalam rangka melengkapi berkas ke-6 tersangka, Kak ya. Di mana tujuan melengkapi berkas perkara ke-6 tersangka ini nantinya dalam rangka untuk dilimpahkan ke pengadilan sehingga para tersangka dapat disidangkan di Pengadilan Tipikor Palembang. Oke ya, sangat menarik ya, berita ini, Ded ya, dan kita apresiasi kepada Kejati Sumsel ya, yang tengah mengusut dugaan korupsi perpajakan ini ya, dan mudah-mudahan dugaan
kasus korupsi ini cepat tuntas ya ditangani oleh Kejati Sumsel. Oke, Dedi, kita lanjut ke ulas berita yang lain ya. Kita minggu lalu ada buat berita utama ya. Di edisi berapa nih, Ded? Di edisi 29 Januari 2024 ya. Ini tampilan korannya edisi cetak ya, Suara Nusantara edisi cetak. Ini ada berita statement dari Kamaki ya, Kamaki Sumsel yang menyebut bahwa Sari Muda tersangka tunggal itu janggal ya. Kemudian ini dugaan korupsi angkutan batubara PT SMS. Untuk berita ini bisa Dedi ceritakan. Oke. Nanti PDF-nya tolong ditampakkan ya tim kreatif ya. Oke, Dedi silakan. Oke Kak, ini beritanya terkait komunitas masyarakat anti korupsi Indonesia Kamaki Sumsel ya menggelar jumpa pers menanggapi terkait akan disidangkannya salah satu tersangka dalam perkara dugaan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan kerjasama pengangkutan batubara oleh PT Sriwijaya Mandiri Sumsel atau PT SMS BUMD Pemprov Sumsel tahun 2019 sampai dengan 2021 Kak. Dalam konferensi pers tersebut, Deputi Kamaki Sumsel Insinyur Ferry Kurniawan menegaskan bahwa dalam perkara tersebut KPK hanya menetapkan satu tersangka Kak ya, di mana tersangka tersebut disidangkan di Pengadilan Tipikor Palembang. Hal tersebut dikatakan Ferry Kurniawan sangat janggal jika dalam perkara tersebut KPK hanya menetapkan tersangka tunggal gitu. Oke, Den ya, jangan diceritakan semua, Den ya. Untuk penonton Lesa SN yang penasaran silahkan klik koransn.com, beritanya lengkap ya di sana ya. Kemudian ada berita tentang Sari Muda yang menjalani sidang perdana. Mungkin Dedi bisa cerita sedikit silakan. Iya Kak, ini hari sidang perdana Sari Muda ya, di mana Sari Muda merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi angkutan batubara PT SMS, di mana dalam berita tersebut kita mengulas jika hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Sari Muda menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Palembang, di mana dalam persidangan tersebut tim jaksa penuntut umum KPK membacakan surat dakwaan untuk tersangka Sari Muda. Oke ya. Kita harapkan dalam persidangan akan terbuka ya tentang perkara kasus ini ya, dan terbuka jelas juga nanti, Ded ya. Nanti koransn.com akan mengupdate terus ya berita persidangan ini. Oke, Ded ya. Di hari yang sama di Suara Nusantara kita juga buat berita tentang yang judulnya sangat menarik nih, Ded ya. Kejati Sumsel masih rahasiakan perkara korupsi rugikan negara sampai 1,3 triliun rupiah. Nah, Dedi bisa cerita tentang berita ini silakan. Ya Kak, ini terkait keterangan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel Yulianto SMH Kak ya, di mana dia menggelar rilis bersama jajarannya di Kejati Sumsel dan mengungkapkan bahwa Kejati Sumsel saat ini telah menaikkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan terkait dugaan korupsi yang merugikan negara 1,3 triliun. Hal tersebut dikatakan Kejati Sumsel. Kemudian dalam jumpa pers tersebut sejumlah wartawan menanyakan apa nama perkara yang sudah tahap penyidikan tersebut ya. Namun Kejati Sumsel masih merahasiakan nama perkara tersebut karena dalam waktu dekat akan diumumkan oleh Kejati Sumsel apa perkara yang sedang ditangani dalam tahap penyidikan tersebut Kak. Oke, penonton Lesa SN pasti penasaran nih, Ded ya. Untuk yang penasaran silakan update berita koransn.com dan Suara Nusantara edisi cetak ya. Kemudian kita kembali lagi ke berita dugaan korupsi perpajakan nih, Ded ya. Ini ada berita saksi segera dipanggil lagi. Ini apa nih, Ded? Silakan, Dedi. Ya, ini keterangan dari Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SAMH terkait penyidikan dugaan kasus korupsi pajak beberapa perusahaan yang sudah penyidikan dan sudah ada 6 tersangka yang ditetapkan Kak ya. Di mana Kasipenkum Kejati Sumsel menegaskan bahwa dalam penyidikan perkara tersebut saksi-saksi segera dipanggil lagi untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka melengkapi berkas perkara ke-6 tersangka. Dan tentang pemanggilan saksi-saksi ini ya, kemudian tentang gerak langkah Kejati Sumsel, kita terus buat beritanya ya di koransn.com, Ded ya. Bahkan kemarin ada Kejati Sumsel melakukan geledah, Ded ya. Mungkin Dedi bisa cerita? Ya, sebelumnya ada sejumlah lokasi Kak ya digeledah oleh tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejati Sumsel di Kota Palembang ya. Di mana secara tim dibentuk tim penyidik dibentuk 2 tim melakukan penggeledahan. Hal tersebut dikatakan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH usai penggeledahan yang dilakukan di sejumlah lokasi di Kota Palembang Kak.
termasuk ada geledah yang di Pulau Jawa Ya, ya. di Jawa Barat, Kak. Di Itu Jawa yang Barat. terupdate terbarunya, Kak. Mungkin Dedi bisa cerita tentang berita itu, silakan Dedi. Ya, untuk update terbaru 2 lokasi yang digeledah di Jawa Barat ya, itu merupakan salah satu lokasinya merupakan satu kantor KPP di kawasan Jawa Barat, dan satu lagi rumah salah satu tersangka. Penggeledahan tersebut dilakukan tim jaksa penyidik Kejati Sumsel dalam rangkaian penyidikan hingga disita sejumlah data, dokumen, dan dibawa ke Kejati Sumsel untuk terkait melengkapi berkas perkara ke 6 tersangka dalam perkara tersebut ya. Oke ya, berita ini menjadi membuat orang penasaran Dedi Ya. Kenapa sampai ada geledah di Jawa Barat ya. Untuk yang penasaran, penonton Lensa SN, pembaca koran sn.com dan cetak, silakan update terus koran sn.com. Oke, lanjut ulas berita lagi Det ya, dan kali ini kita mengulas sedikit tentang dugaan korupsi Pasar Cinde. Sampai di mana nih Det perjalanan dugaan korupsi ini ditangani Kejati Sumsel? Silakan Dedi. Oke Kak, dugaan korupsi Pasar Cinde yang pembangunannya mangkrak saat Kejati Sumsel Yulianto SMH menggelar press release sekalian jumpa dengan wartawan di Kejati Sumsel Kak ya, menyebut bahwa perkara tersebut menjadi tunggakan kasus Kejati Sumsel Kak ya. Karena menurut Kejati Sumsel Yulianto SMH, dirinya saat ini yang menjadi panglima di Kejati Sumsel Kak ya. Bahkan dirinya menyatakan untuk perkara yang kini ditangani oleh dirinya selaku Kejati Sumsel, kerugian negaranya bicaranya soal triliun dan bukan lagi miliaran. Hal itu dikatakan Kejati Sumsel Yulianto SMH kepada sejumlah wartawan dalam press release-nya Kak ya. Masih dikatakan Kejati Sumsel untuk perkara Pasar Cinde bukan ditinggalkan, namun menurut dia keterbatasan personil penyidik hingga membuat tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel menjadikan perkara tersebut sebagai tunggakan kasus Kak. Oke ya, kita harapkan perjalanan dari penuntasan ya, dugaan korupsi ini segera dituntaskan ya oleh Kejati Sumsel ya, karena Pasar Cinde sendiri itu sudah dibongkar ya. Sudah dibongkar, mangkrak. Dan ini menjadi pemandangan sehari-hari warga Kota Palembang yang melintas di depan pasar ya. Dan kita juga memikirkan nasib pedagang yang dulunya berjualan di Pasar Cinde ya. Dan sekarang saya lihat itu kalau melintas di depan Pasar Cinde itu banyak pedagang yang berjual di emperan ya, di depan pagar yang sudah tertutup ya. Jadi kita harapkan aparat terkait ya dalam hal ini pemerintah atau Kejati segera menuntaskan dugaan korupsi ini agar perjalanan kasus ini menjadi terang benderang dan terungkap bagaimana kasus ini terjadi. Oke Det, lanjut ke ulas berita lainnya. Minggu lalu di edisi Jumat 26 Januari 2024 kita ada menerbitkan berita ini Det ya. Ini tampilan PDF-nya tim kreatif ya. Oke, judul beritanya ini 3 hari saksi dugaan manipulasi RUPS LB BSB diperiksa Bareskrim ya. Dan ini sangat menarik ya. Mungkin Dedi bisa cerita tentang kasus ini, silakan Dedi. Ya Kak, berita ini kita angkat dari pemeriksaan tim Bareskrim Polri yang dilakukan di Polda Sumsel terkait pengusutan dugaan kasus manipulasi rapat umum pemegang saham luar biasa RUPS LB Bank Sumsel Babel atau BSB yang pemeriksaannya dilakukan tim penyidik Bareskrim Polri di Polda Sumsel Kak ya. Pemeriksaan tersebut dilakukan tim Bareskrim dari tanggal 23 Januari, 24 Januari dan 25 Januari, di mana secara 3 hari tersebut tim Bareskrim tim penyidik Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan para saksi Kak. Oke Det ya, sebelum kita lanjut ke ulas berita season terakhir Det ya, kita cerita agak santai dikit tentang Pilpres ini Det ya. Dan kita harapkan menjelang Pilpres warga Sumatera Selatan bisa rukun ya. Intinya perbedaan pilihan itu tidak jadi masalah ya. Yang penting kesatuan dan persatuan itu yang utama. Dan khusus berita seputar Pilpres ya, untuk penonton Lensa SN ketahui kami Suara Nusantara edisi cetak dan Lensa SN dan koran sn.com ya, membuatnya secara rutin setiap hari ya di koran sn.com maupun di Suara Nusantara edisi cetak. Bagi yang penasaran seputar info seputar Pilpres itu silakan ya, ada di halaman nasional ya, di koran sn.com ya. Dan untuk edisi cetak sering kita masukkan di halaman 1. Begitu juga foto-foto kegiatan Pilpres ya, kita masukkan di Fotomaster.
Oke, Dedi, kita di sesi terakhir ya, ulas berita malam hari ini ya. Di sesi terakhir kita buat ulas berita yang agak ringan, Dedi ya, tentang giat PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Dan kita akan bercerita, mengulas berita tentang kegiatan sosial ya, PJ Wali Kota Palembang yang mengunjungi beberapa tempat selama yang pernah kena banjir, Ded ya. Dan sebelum Dedi ulas berita, saya menyampaikan salam hormat untuk Bapak PJ Wali Kota Palembang. Selamat bertugas Pak Wali Kota, semoga semakin sukses dan lancar dalam menjalankan amanahnya. Oke, silakan Dedi. Oke Kak, kita akan mengulas berita terkait PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa tinjau lokasi banjir di Keramasan Kertapati ya. Di mana di lokasi tersebut PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa dengan didampingi Ketua DPRD Palembang Zainal Abidin langsung turun meninjau para warga yang terdampak banjir, di mana jumlahnya ada 900 warga yang terdampak akibat banjir di 2 lokasi. Pada kunjungan tersebut, PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa meninjau 2 titik lokasi yang ditinjau ya, yaitu yang berada di Jalan Maijen Yusuf Singadekane, Lorong Sungai Ijuk, dan Jalan Putri Dayung Rindu. Kehadiran PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa begitu dinantikan oleh warga karena saat di lokasi banyak warga yang curhat mengenai kondisi rumah mereka yang terdampak banjir. Dalam kunjungannya tersebut, PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan jika pemerintah Kota Palembang segera memberi bantuan kepada para warga yang terdampak dari banjir tersebut, Kak. Oke, jadi kita udah di ujung ulas berita ya, dan seperti biasanya di penghujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quotes kita malam hari ini adalah, jangan hiraukan suara sumbang yang menghalangi langkahmu. Penonton Lensa SN, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.